Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil bayyinat wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzala al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'un lin-nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله. Hamba Allah yang beriman yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama di kesempatan yang sangat baik ini kita awali ibadah Jumat kita di siang ini dengan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi seruan Allah yang dikumandangkan oleh muadzin, idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegera kita untuk menuju kepada Allah, fafirru ilallah. Meninggalkan sebentar aktivitas dunia kita yang memang tidak akan pernah ada habisnya. Kita duduk bersimpuh di masjid ini dalam rangka bertakarrub kepada Allah, beribadah kepadanya. Semoga ibadah kita siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita tidak pernah merasa jemu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga limpahan salam dan salawat tidak hanya tercurah untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita berharap juga para pengikutnya yang istiqamah memegang teguh ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, memegang teguh ajaran Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang senantiasa taat menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Istiqomahlah kita dalam taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Pesan Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sungguh-sungguh.
Dan janganlah kalian meninggalkan alam dunia ini kecuali kalian dalam keadaan sebagai orang-orang yang tunduk patuh seraya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu menjaga sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah golongkan kita menjadi golongan muttaqin yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga luasnya seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Bahkan di dunia ini hadirin, Allah juga memberikan jaminan kebaikan, jaminan kehidupan untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan dia dari berbagai macam persoalan hidup yang menghimpitnya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi di bulan November ini kita akan memperingati satu hari yang bersejarah, di mana hari ini disebut dengan Hari Pahlawan. Pahlawan adalah mereka-mereka yang telah berjuang, mengorbankan apapun yang mereka miliki. Tidak hanya harta, tidak hanya pengorbanan fisik, waktu, tapi juga pengorbanan jiwa. Sehingga pahlawan itu adalah orang yang begitu penting atau banyak jasanya, terutama bagi bangsa dan negara. Mereka adalah para pejuang. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, Khatib ingin berbicara tentang kriteria pejuang dalam Islam atau di dalam Al-Quran. Khasaisul mujahid fil Quran. Kalau kita coba hadirin melihat firman-firman Allah di dalam Al-Quran, maka Quran itu adalah firman Allah yang mengungkap banyak hal, sehingga tidak ada satupun yang tidak luput dari perhatian Al-Quran. Berbagai tema itu bisa diangkat di dalam Al-Quran, sehingga selain tafsir yang menguraikan Quran ayat per ayat, juga ada tafsir, bentuk tafsir yang lain, yaitu tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Dan apa yang kita akan bicarakan siang hari ini adalah tentang tafsir tematik, berbicara tentang kriteria pejuang sejati menurut Al-Quran. Seperti apa hadirin? Coba kita simak, kita perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kriteria pejuang menurut Al-Quran. Yang pertama hadirin, kita bisa buka firman Allah dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-108. Kriteria pejuang itu adalah mereka orang-orang yang selalu menjaga dirinya, membersihkan dirinya lahir dan batin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, masjid yang didirikan atas dasar takwa itu adalah masjid yang layak engkau beribadah di dalamnya. Masjid yang dibangun dengan dasar takwa. Bukan masjid dirar, masjid yang dibangun pada masa Nabi di Madinah, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik,
yang ingin menyaingi Masjid Quba. Masjid yang dimaksud di sini adalah Masjid Quba. Dalam penjelasan ahli tafsir yang lain adalah Masjid Nabi. Kata Allah, di dalam masjid itu, Masjid Quba, ada orang-orang yang mereka membersihkan diri mereka. Mereka orang-orang yang suka dengan kebersihan, suka dengan kesucian. Pada saat ayat ini turun, hadirin, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid, menyusul para sahabat muhajirin. Ternyata di dalam masjid itu ada kelompok Ansor yang sudah lebih dahulu ada dalam masjid. Ternyata hadirin, ayat ini adalah turun untuk memuji orang-orang Ansor, karena mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga kebersihan, bisa menjaga kesucian. Lalu kemudian Nabi bersabda kepada mereka, ya ma'syarul Ansar, qad asna qad inna Allah qad asna alaikum. Wahai sekalian sahabat Ansar, sungguh Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memuji kalian fit tahur, dalam urusan bersuci. Wa madza tasna'un, apa yang kalian biasa lakukan dalam bersuci. Lalu kemudian mereka menjelaskan tata cara bersuci. Lalu setelah mereka suci, lalu kemudian mereka melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di masjid tersebut, yang aktivitas ibadah itu juga merupakan di antara tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa mereka. Mereka suci lahir dengan bersuci dari najis dan hadas, lalu kemudian mereka masuk ke dalam masjid, dan di masjid itu mereka melakukan berbagai macam ibadah, yang ibadah-ibadah tersebut itu mampu untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, inilah hadirin kriteria yang pertama. Pejuang sejati itu adalah mereka-mereka yang suci lahir dan batin. Termasuk juga suci dari sisi niat dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, niat dalam berjuang menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Inilah kriteria pejuang sejati. Orang yang suci lahir dan batin. Lalu yang kedua hadirin, kriteria orang yang berjuang itu adalah terdapat di dalam surah Yasin ayat 20. Ada beberapa kriteria dalam surah Yasin ayat 20 ini. Allah berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang dari kota yang sangat jauh seorang pejuang, datang ke satu tempat, ke satu desa, lalu kemudian dia berkata kepada penduduk desa tersebut, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaum ikuti para rasul, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutilah orang-orang yang mereka itu tidak minta upah kepada engkau, yang dakwahnya itu tidak minta upah kepada engkau. Wa hum muhtadun, dan ikutilah mereka-mereka yang tulus ikhlas dalam mengajar, tulus ikhlas mereka dalam berjuang, tulus ikhlas dalam berdakwah, sehingga kemudian dengan ketulusan itu kemudian mereka mampu untuk memberikan hidayah kepada pengikutnya, dan kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya dan kepada pengikutnya, kepada kaum. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya ada satu desa. Desa ini setiap kali Allah mengutus para rasul selalu ditolak oleh mereka penduduknya. Sampai kemudian akhirnya mereka, penduduk kampung tersebut, ada usaha untuk membunuh utusan Allah tersebut. Sampailah kemudian informasi ini ke telinga seorang pemuda, seorang pejuang
namanya Habib Ibnu Najjar. Lalu kemudian dia bergegas menuju ke kampung itu supaya apa? Supaya dia bisa menyelamatkan Rasul yang akan dibunuh. Padahal orang ini dikatakan bahwasanya dia sebenarnya bukanlah orang yang kuat. Dia adalah orang yang bahkan dia sedang sakit. Tapi karena tekad yang bulat, semata-mata dia berdakwah untuk menyuruh kepada manusia-manusia yang zalim agar mereka itu tidak berbuat kezaliman, maka dengan tekad itu kemudian akhirnya dia bersemangat. Dan inilah kriteria pejuang sejati. Jadi adalah pejuang yang responsif terhadap berbagai macam persoalan yang terjadi. Jadi kriteria yang kedua ini, seorang mujahid itu, seorang pejuang itu adalah dia mampu untuk merespon berbagai macam kejadian. Ketika ada di tengah-tengah masyarakat, ada kejadian apapun, maka dia ikut serta terutama dalam menengahi permasalahan yang terjadi. Inilah diantara, kalau kita misalnya melihat pribadi Nabi kita adalah orang yang begitu sangat responsif terhadap berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Satu ketika hadirin, ada satu peristiwa terjadi kegaduhan di Madinah. Semua orang pada keluar, dan ternyata didapati Nabi kita adalah orang pertama yang ada di TKP. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat responsif terhadap berbagai macam persoalan-persoalan keumatan. Maka ini juga ada pada diri Habib Ibnu Najjar tadi, orang yang sangat responsif. Lalu kemudian dia menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, katanya, ikuti para rasul, ikuti mereka-mereka yang berdakwah ilallah, berdakwah untuk mengikuti Allah dan Rasul. Nah, disinilah pelajaran buat kita bahwa dalam dakwah itu bukan menyeru umat untuk mengikuti pribadi si pendakwah, atau bukan menyeru kepada mereka untuk mengikuti kelompok atau mazhab, tapi serulah kaum itu untuk mengikuti Rasul. Karena kalau mengikuti Rasul sudah pasti selamat. Kemudian juga ada pesan yang berikutnya, bahwasanya ikutilah orang-orang yang ketika mereka berdakwah, ketika mereka mengajar, mereka tidak meminta upah. Atau ketika mereka berjuang di jalan Allah, mereka juga tidak meminta upah. Nah, ini adalah orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas, dan mereka adalah pejuang sejati. Sehingga kemudian mereka akan mampu untuk memberikan hidayah. Nah, ini kriteria yang terdapat dalam surah Yasin ayat 20. Nah, berikutnya hadirin adalah kriteria pejuang sejati terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah, di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang mereka menepati janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur di medan perang, dan di antara mereka ada yang ditangguhkan kematiannya, tidak gugur di medan perang, tapi mereka tetap komitmen pada janjinya kepada Allah. Nah, ayat ini berkisah tentang sahabat Nabi namanya Anas ibnu Nadr, seorang sahabat Nabi yang absen dalam perang Badar, lalu kemudian berjanji kepada Nabi bahwa kalau ada peperangan lagi dia akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Dan ternyata setelah ada seruan perang Badar, perang Uhud, maka dia adalah orang yang mendaftar untuk ikut dalam peperangan itu. Dan benar hadirin, dia tepati janji kepada Allah. Dia berjuang dengan sangat bersemangat karena Allah, yang pada akhirnya beliau gugur di medan perang. Dan setelah beliau gugur itu orang yang kriteria pejuang sejati, tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita ingin disebut atau masuk kriteria pejuang sejati, jangan pernah ingkar janji. Ingkar janji kepada Allah. Kita sudah berkomitmen untuk mentauhidkan Allah, kita berkomitmen untuk menyembah Allah, kita berkomitmen untuk taat kepada Allah, maka penuhi janji kita. Dan yang terakhir hadirin, kriteria laki-laki sejati atau pejuang sejati itu terdapat di dalam surah
An-Nur surah yang ke-24 ayat yang ke-37. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilalaikan ya, oleh perdagangan dan juga oleh perniagaan, bisnisnya dan jual belinya. Mereka senantiasa melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka takut akan datangnya satu hari, yaitu hari kiamat, di mana datangnya hari kiamat itu membuat hati berguncang. Nah, ini adalah kriteria yang keempat, yaitu orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang mereka tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, oleh jual belinya, akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perdagangannya, jual belinya itu tidak melalaikan dari ingat Allah. Makanya kata Ibnu Abbas, kriteria yang pertama ini adalah di zaman sahabat dulu, bahwasanya ketika berkumandang azan, maka kata Sayyidina Ibnu Abbas bahwa para pedagang itu mereka menutup toko-tokonya dan mereka bergegas untuk menuju ke masjid. Ini sebuah gambaran mereka-mereka yang yaitu tidak pernah dilalaikan ingat Allah dari berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia dan aktivitas dunia. Dan mereka senantiasa melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka juga beriman akan datangnya hari kiamat. Hadirin, itulah diantara kriteria dari pejuang sejati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut dan kemudian kita mulai untuk berkomitmen agar kita juga bisa menjadi sebagai pejuang sejati dengan kita penuhi beberapa kriteria tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi fa qala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warḍallahu 'ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali من الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل أخذل المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا وعزلا. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحهم وتقبل شهداءهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.